Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di ini pertemuan kita yang ke-6, ya minggu ke-6, yang mana minggu depan adalah minggu terakhir sebelum kita UTS ya. Saya harapkan apa yang sudah kita pelajari selama 6 minggu terakhir ini itu bisa memberikan pemahaman bagi Anda, pemahaman gitu ya, bagaimana menerapkan teori-teori yang ada di buku, bacaan-bacaan yang ada di buku, yang ada di literatur ke dalam prakteknya. Nah, untuk prakteknya sendiri ini Excel ya. Jadi nanti kenapa kita membuat Excel ini agar Anda paham alurnya, bagaimana Anda melakukan perhitungan gaji dan perhitungan pajak. Selain itu juga agar nanti misalnya kalau Anda itu memasukkan data, kan seharusnya sudah lewat data elektronik ya. Kalau Anda memasukkan data, Anda masih paham angka yang muncul di aplikasi itu tuh datangnya dari mana, awalnya sumbernya dari mana, kayak gitu ya. Makanya kita berpraktek lewat Excel. Oke, kemudian di pertemuan ke-6 ini saya akan membahas 4 kelompok terakhir ya, kalau nggak salah. Coba saya cek dulu. Jadi ada kelompoknya ya, 4 kelompok terakhir, kelompok 12, 10, 8 dan kelompok yang bertiga. Oke, kita langsung saja. Saya nyoba kelompok yang pertama, ini kelompoknya Mbak Indah. Oke, mungkin saya bisa langsung ini aja ya ke tugas kita yang terakhir, yaitu mulai November dan Desember. Dan saya rasa untuk bulan November ini sama seperti yang sudah ya. Jadi kita akan fokus pada bulan Desember. Kenapa di bulan Desember? Karena di akhir tahun ya, perusahaan itu selain menghitungkan dan melaporkan seperti biasa SPT masanya, pemotongan pajak yang sudah dilakukan perusahaan juga harus membuat perhitungan 1721 satunya tuh ada dua ya, 1721 untuk masa dan 1721 yang tahunan. Sementara itu setelah melakukan pembuatan form tadi ya, bukti pemotongan tadi, perusahaan juga perlu membuat bukti potong untuk masing-masing karyawannya ya, atas gaji yang diterima selama setahun, apakah itu gaji dengan tambahan tunjangan, bonus mungkin, atau THR gitu ya. Itu dibuatkan formnya, jadi nanti ada 1721A1 untuk masing-masing karyawan gitu ya di akhir tahun. Oke, kita lihat dulu untuk bulan Desember. Ya, ini seharusnya datanya sama seperti bulan Januari, hanya mungkin beda dia masuk jam berapanya, lemburnya, kayak gitu ya. Oke. Ini tidak ada tunjangan dapat tunjangan apa nih? Dapat tunjangan akhir tahun. Wow. Gede banget. Ini didapat dari pakai password. Oke, dari gaji pokok. Gaji pokoknya besar ya. Oke. Ini bruto sebulan. Oke, kalau dapat tunjangan akhir tahun, seharusnya nanti dia perhitungan masanya 2 kali ya. Karena seperti yang sudah kita lakukan ya di pertemuan sebelumnya, kalau yang namanya entah itu dapat tunjangan, dapat bonus, atau dapat tambahan penghasilan apapun yang itu diberikannya hanya setahun sekali ya, maka atas pajak gaji ya, atas pajak penghasilan di bulan itu yang mendapatkan tunjangan atau bonus atau tunjangan dalam bentuk apapun lain yang diberikannya cuma setahun sekali, yang berarti tidak setiap bulan menerima itu, maka dia harus melakukan perhitungan untuk menghitung pajak penghasilan ya, PPh terutang atas tambahan tambahan tunjangan atau bonus tadi, itu 2 kali perhitungan ya. Tapi di sini Mbak
kelompok 12 masih satu perhitungan aja ya, jadi tolong nanti ini diperbaiki seperti yang sudah kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Nah oke, gitu. Jadi ini harusnya ada dua ya, PKP setahun. Ini ada perhitungan pertama untuk gaji plus tunjangan atau bonus, kemudian sini ada perhitungan lagi yang tanpa tunjangan plus bonus. Jadi nanti jumlah PPh per tahun ini dikurangi dengan jumlah PPh setahun yang tanpa gaji dan bonus, itu yang dinamakan pajak penghasilan atas tunjangan dan bonus gitu ya. Oke, jadi mungkin ini bisa diperbaiki nanti ya Mbak kelompok 12. Kemudian ini apa nih? Oh, ini pegawai tidak tetap dan pegawai tetap. Oke. Maksudnya apa ya? Oh, yang pegawai tetap ada pensiun. Astagfirullah. Oke. PPh-nya. Ini kenapa 5%-nya kali 100 juta? Saya tidak paham. PKP 0%, PKP 5%. Gini ya Mbak, untuk pensiun kan kemarin juga kita sudah bahas ya. Kalau untuk pensiun K0 sampai 50 juta itu tidak dapat tidak dipotong pajak, tapi lebih dari 50 juta itu nanti dia kena pajak 5%. Lah kalau 60 juta maka yang kena pajaknya hanya yang 10 juta. 10 juta dikali 5%. Itu yang Mbak. Jadi tidak seperti ini. PKP itu artinya penghasilan kena pajak ya, berarti penghasilan yang mana yang dikenai atau dikalikan dengan tarif 5%. Kalau Anda di sini ini kan dari rumus ya, ini kelihatan ya. Dari rumus nih keterangannya 5% dikali berapa nih? 100 juta kayaknya. Aduh, kenapa nggak bisa sih? Ya. Ini berarti nanti 100 juta dari mana? PKP dari mana? Karena di sini ada keterangannya dari pensiun 300 juta yang dibayar sekaligus hanya yang 60 juta. Kalau dasarnya yang ini yang 60 juta, maka 5% ini dikali ini 60 juta. Sementara yang 50 jutanya itu masih dapat potongan dari pemerintah ya berupa bebas tarif. Berarti yang kena tarif yang 10 juta aja. Lalu ini SPT masa Januari. Oke, saya coba lihat. Langsung ke bulan Desember. Oke. Pegawai tetapnya 5. Oke, terus lampirannya mana ya? Oh ya Allah. Kalau bisa ini ya Mbak ya, dempet-dempetan ya, misalnya Januari SPT-nya, SPT induk, kemudian form 17211-nya di sini gitu ya. Jadi sama-sama. Jadi kita lihatnya enak gitu. Terus lihat yang Desember ini. Ya ini Anda masih manual, jadi tolong seperti yang lain ini bisa dibikin by system ya, pakai rumus. Jadi ketika Anda merubah hasil ini kan seharusnya didapat dari hasil perhitungan Anda tadi ya di bulan-bulan perhitungan gaji. Nah, jadi hasil dari bulan-bulan perhitungan gaji itu dimasukkan ke sini. Jadi ketika misalnya Anda ada perubahan di bulan-bulan gaji tadi, Anda tidak perlu merubah dari sininya ya, karena sini nanti otomatis berubah mengikuti master datanya gitu. Begitupun dengan PPh dipotongnya sama ya. Jadi seharusnya ini ya disesuaikan dengan sheetnya ya, perhitungan gajinya. Kemudian untuk masa peralihan penghasilan saya nggak mudah 101 ini apa. Jadi kalau masa peralihan penghasilan ini, misalnya ini kan Anda satu masa pajak ya. Ini yakin Mbak? Astagfirullah. Mbak, ini kan Anda bilang bukti daftar potong Desember ya. Maka seharusnya di masa pajak ini itu Anda, ini nggak bisa diedit lagi. Ini bulannya ya bulan 12, tahunnya juga disesuaikan tahun berapa. Kemudian
masa pajaknya di sini ditulis 12 atau ada tulis Desember gitu ya. Oke, terus nah ini Juni, terus yang lain mana? Mungkin gitu ya Mbak, bisa diurutin dulu ya. Ini jujur nanti saya meriksanya terlalu lama di sini karena tidak diurutkan aja ya. Untuk Januari dikelompokkan Januari semua, kemudian Februari kelompokkan Februari semua kayak gitu. Ini gampang, bisa dipindah kok nih kan, bisa dipindah sana sini. Bisa saya pindah ke sini bisa ya. Jadi tolong ya ditata lagi yang bagus, yang rapih, urut gitu, berurut. Oke gitu juga ini tadi di ini ya, masa 6 semua nih dipotong tuh, 6 semua. Ada nggak meriksa ya, tolong ya diperbaiki. Kemudian ini belum ada 1721 A1, nanti bisa dibikin per masing-masing karyawan itu untuk kelompok 12. Kemudian lanjut ke kelompok 10 ya. Ini kelompoknya Mbak Safa. Oke, mulai Desember nih ya, Desember ya. Ya ini perhitungan Desembernya, gaji per bulan. Ya Mbak, ini tolong ya Mbak, formatnya biar saya mudah bacanya dibikin formatnya ya angka tapi ya ada titiknya juga gitu ya. Kayak gini susah bacanya. Oke, gaji per bulan, terus ada tunjangan lain. Ini apakah tunjangan termasuk ini kali ya, tunjangan makan, transport gitu kali ya. Lembur, biaya jabatan, iuran. Oke. PKP setahun. Sebulan, oke. Terus sekali lagi untuk mengisi SPT ya, SPT masa maupun SPT tahunan itu Anda mengisinya dari belakang ya, dari lampirannya dulu. Nah ini ada lagi salah ya, bukan salah sih, tidak tepat. Anda ini kan melampirkan untuk bulan Desember ya. Kalau ini bulan Desember maka tulis di sininya ya bulan 12, jangan 1. Kalau 1 berarti Anda melaporkan di bulan Januari. Kemudian ini pilih salah satu, apakah Anda SPT baru ya, itu nama SPT normal, atau SPT pembetulan. Kalau SPT pembetulan berarti Anda membetulkan SPT yang sudah pernah Anda laporkan sebelumnya. Misalnya bulan Februari Anda melaporkan SPT, kemudian Anda koreksi lagi gitu kan, ternyata ada kesalahan hitung, jadi Anda harus lapor ulang. Nah untuk lapor ulang ini ada ngekliknya atau menyilangkannya di SPT pembetulan yang keberapa, yang ke 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Terus ini identitas pemotong. Identitas pemotong ini nama perusahaan ya Mbak. Apakah emang nama perusahaannya Ratmono ya? Nanti saya coba lihat ya, nama perusahaannya siapa sih, karena langsung data karyawan nih. Nah namanya PT Billy Service ya, maka seharusnya di SPT-nya juga namanya Billy Service ya, bukan Ratmono. Kalau orangnya yang melakukan karyawan bertugas di perpajakan atau melakukan pemotongan itu Anda taruhnya di bawah sini, bener Ratmono. Tapi yang bagian atas sini itu adalah untuk nama perusahaannya gitu ya. Ini sudah rumus belum ya? Oke, ini sudah. Ini juga sudah. Baik, ya. Ini tolong jangan berupa gini, harus ada titiknya. Ya. Tidak bisa terbaca nanti. Gitu. Nah, ini harusnya disilang juga 17.211-nya untuk 1 masa pajak. Oke, sudah. Oke, ini untuk yang 1 masa pajak. Kemudian yang 1 tahun pajak harusnya dibikin juga ya. Ini 1 masa pajak, betul.
Desember ya. Kalau Desember sekali lagi ini harus 12. Maka seharusnya ini 39 ya, sama. Oke, sudah untuk 1 tahun. Oke, alright, bener ya. Untuk 1 tahun pajak, maka jumlah brutonya itu adalah jumlah bruto dari bulan Januari sampai bulan Desember. PPh dipotongnya juga sama, untuk PPh potong total setahun ya, dari Januari sampai bulan Desember. Kemudian masa perolehan penghasilannya di sini bisa ditulis 01/12 gini, gini, atau ditulis kayak gini juga boleh. Ya, intinya yang menyatakan kalau data yang ada di form ini itu berasal dari data bulan Januari sampai bulan Desember. Gitu ya. Total, maka harusnya dibikin juga SPT induknya ya. Ini belum ada SPT induknya. Nah, ini A1, betul ya, bikin A1 untuk masing-masing karyawan. Oke. Sekali lagi, yang bagian atas ini harus nama perusahaan. Ya, yang bagian bawah ini adalah orangnya ya, atau karyawan yang bertugas melakukan pemotongan. Oke, ini belum diisi ya. Jadi ini isinya itu seharusnya kalau Anda sudah mengisi di sini. Ya, nggak bisa sih. Ya, ini isi gaji ya, gaji selama setahun ditulis di sini. Hanya gaji saja, belum ditambah dengan tunjangan makan, tunjangan transport kayak gitu ya. Kemudian kalau dapat tunjangan PPh dimasukkan ke sini. Lalu kalau dapat tunjangan lain, nah untuk tunjangan makan, transport, lembur Anda masukkan di kolom yang ketiga. Kemudian kalau dapat premi asuransi dimasukkan ke sini. Lalu kalau dapat bonus THR dimasukkan ke poin ke-7. Setelah itu di total ya. Itu. Nah, di total ini menjadi penghasilan bruto ya setahunnya. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan ya, sama caranya 5% dikali bruto. Kemudian kalau dia hasilnya itu lebih dari 6 juta, maka maksimal ditulis 6 juta. Kemudian dikurangi dengan iuran-iuran yang sudah dibayarkan, apakah itu iuran pensiun, jaminan hari tua, tunjangan hari tua dan sebagainya. Lalu masuk sini menjadi neto, dikurangi PTKP ya, di sini ada PTKP. Kemudian penghasilan pajak PKP-nya berapa setahun. Kemudian kali tarif ya. Tarifnya terserah, di sini tarifnya tidak langsung saja ya. Ini maksudnya langsung kalau ada tarifnya ada 2 atau 3, maka langsung total pajaknya Anda masukkan ke sini. Habis itu menjadi PPh terutang ya kan. Setelah menjadi PPh terutang masuk ke sini. Ini adalah untuk jumlah pajak ya, pajak penghasilan yang sudah dilakukan pemotongan, masukkan ke sini. Gitu. Oke, untuk 21A1 ini silakan dibuat untuk masing-masing karyawan. Ya, jadi setiap karyawan berhak dapat 1. Ini adalah tugas perusahaan untuk membuat form 1721A1 ini. Untuk apa? Karena dari 1721A1 yang dibuatkan oleh perusahaan ini menjadi dasar bagi masing-masing karyawan untuk melaporkan SPT tahunan PPh mereka gitu. Jadi melaporkan SPT melaporkan pajak pasal 21 itu tidak hanya perusahaan sebagai pemberi penghasilan atau pemberi kerja, tapi juga untuk masing-masing karyawan itu wajib melaporkan pemotongan yang sudah dilakukan oleh perusahaannya. Gitu untuk kelompok 10 ya. Kemudian kelompok ketiga, oke, saya mungkin langsung cari yang bulan Desember ya. Apa nih? Aduh, apa nih?
open nggak masalah. Oh, udah pakai 1770. Oke. Ya, jadi nanti untuk 1770S, SS dan dan 1770 itu akan kita kerjakan di 2 minggu terakhir ini ya. Desember. Ya, Desember ada 5. Oke. Setahun. Apa nih perhitungan pajaknya? Oke. Sekali lagi untuk SPT diisinya dari belakang dari formnya ya, lampiran. Oke, di sini untuk kelompok berapa ini ya? Kelompok 8 ya. Ini masa perolehannya 12 ya, satu masa pajak. Ini didapat dari bulan Desember ya. Benar. Ini juga dari Desember sama. Oke, sudah bagus. NPP juga harusnya sama. Ya. Alright, kita lihat SPT-nya. 5 orang, 5 penghasil, 5 pegawai. Jumlahnya juga sama. Oke. PT Yakult. Ini adalah nama pemotongnya. Oke, sudah bagus. Lalu 1721 tadi ini ya. Nah, ini untuk satu masa pajaknya 1 tahun belum ya kayaknya berarti ya. Jadi nanti tolong dibuat ya untuk 1 tahun. Caranya sama. Untuk jumlah penghasilan bruto ini berarti berdasarkan masa Januari sampai Desember ya. Silakan dihitung semuanya dari penghasilan masing-masing per bulan ditambah sampai ke bulan Desember, masukkan sini. Jadi nanti ini yang diklik atau yang dicentang adalah bagian sini ya, untuk 1 tahun pajak gitu. Ini juga sama PPh-nya gitu. Lalu itu dong, tapi kan sampai siap-siap. Iya, siap-siap. Nah, untuk 1721 ya ini yang membuat nanti adalah masing-masing karyawan, bukan perusahaan. Jadi nanti tolong yang dibuat adalah 1721 bukan 1770 ya. Ini untuk yang akan datang. Tapi sudah Anda kerjakan nggak masalah. Ya, jadi ini yang kekurangannya untuk kelompok 8 adalah 1721 A1-nya ya. 1721 A1 untuk masing-masing karyawan. Dan 1721 yang masa pajak Januari sampai Desember ya, atau 1 tahun pajak. Begitu untuk kelompok 8. Kemudian untuk terakhir kelompok 3, ini Mas ya, file Anda tidak bisa saya buka, tidak bisa saya edit, hanya bisa saya lihat gini aja. Karena file Anda tipenya masih Excel 97, jadi bisa tolong di-convert ke Microsoft yang 2007 atau 2010 gitu ya. Karena kalau 97 nih nggak bisa dibuka nih beneran, toh ya, nggak bisa dibuka, nggak bisa diedit. Dan ini juga tolong ya Mas, carilah form yang mudah untuk dibaca, karena ini jujur saya tidak bisa bacanya. Kalau diperbesar dia terlalu 100% nih ya. Nah, dia terlalu panjang sekali, jadi nggak bisa ngelihat satu halaman full gitu loh. Gitu ya untuk kelompoknya bertiga ini, Mas Jeki, Naing, Fernando, dan satu lagi siapa itu ya. Ini terlalu luas sekali Mas. Coba minta sama teman formnya ya, yang mudah dibaca juga mudah dilakukan perhitungan gitu ya. Oke, kemudian untuk tugas yang akan datang adalah Anda membuat form 1770 ya. Nanti ada S, SS, dan 1770, yang mana untuk form 1770
SS dan 1770 aja, itu masing-masing beda peruntukannya. Jadi nanti bisa dibaca dulu ya peruntukannya untuk apa saja. Kemudian yang mengerjakan untuk 1770 ya, baik 1770, 1770S, 1770SS itu adalah masing-masing individu atau masing-masing mahasiswa yang mengerjakan, bukan per kelompok lagi tugasnya gitu ya. Jadi kalau di 1721 ya, form 1721 tuh Anda sebagai bendahara gitu atau sebagai karyawan yang mengurusi pajak perusahaan dan pajak para karyawan yang lain, maka di tugas selanjutnya untuk minggu ke-6 dan minggu ke-7 adalah peran Anda berubah, bukan sebagai pihak perusahaan, tapi Anda seakan-akan menjadi WP ya, WP yang bekerja di perusahaan tadi. Nah, tadi kan di sini ada banyak ya namanya kan karyawan, silakan Anda berpilih milih ya, Anda mau jadi Fitria, Wiko, Kamelia dan lain-lain gitu ya. Intinya nanti Anda bisa memenuhi untuk perhitungan 1770, 1770S dan 1770SS yang mana semuanya itu ada kriteria tertentu ya. Silakan dibaca dulu di buku. 1770 itu untuk siapa, penghasilannya seperti apa, 1770S juga untuk siapa dan penghasilannya seperti apa, dan 1770SS itu untuk siapa dan penghasilannya untuk siapa saja. Nah, penghasilannya atas penghasilan apa saja. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tuh bisa menambah kemampuan kita ya untuk memahami perpajakan, untuk melakukan perhitungan dan melakukan pelaporannya nanti gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa, bertemu di pertemuan selanjutnya.